Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya hari ini. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu mau kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Semangat ya hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan membaca teks fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. 2. Dengan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan percaya diri. 3. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Jadi, setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk ke salah satu jenis cerita fiksi. Cerita fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berikut itu ada unsur-unsur dari cerita fiksi. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang kedua itu tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Yang ketiga itu ada alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Berikut ada jenis-jenis teks fiksi. Jadi teks fiksi itu terbagi atas 3. Yang pertama itu ada cerita rakyat. Yang kedua itu ada cerpen. Terus yang ketiga itu ada novel. Yang pertama itu ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita di zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dibedakan menjadi 5, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Jadi sindiran atau penghibur tawa itu termasuk ke dalam cerita jenaka. Selanjutnya itu ada mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi atau dianggap suci. Banyak mengandung hal-hal ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya seperti cerita Nyai Roro Kidul atau Dewi Sri. Selanjutnya yang ketiga itu ada fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Seperti contohnya itu ada cerita si kancil dan buaya, atau cerita si kancil dengan siput, dan cerita lomba lari kelinci dengan siput. Yang keempat itu ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah.
Contohnya, cerita terjadinya rawa bening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi. Itu merupakan salah satu contoh dari cerita legenda. Yang kelima itu ada sage. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya, cerita Tutur Tinular dan cerita Jaka Tingkir, atau banyak lagi cerita yang lainnya. Nah, jenis yang kedua itu ada cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Yang ketiga itu ada novel. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nah, selanjutnya, berdasarkan peran dan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu arti tokoh. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam teks fiksi, bisa terdapat satu tokoh, bisa juga beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam cerita. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa di dalam cerita. Dan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dan tokoh utama. Setiap tokoh tentunya memiliki watak dan karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal hingga akhir cerita. Nah, apabila kita ingin mengetahui watak dari sebuah tokoh tersebut, kita harus membaca dari awal sampai akhir cerita fiksi tersebut, agar kita mengetahui apa saja watak yang ada pada tokoh tersebut. Baik anak-anak, sekarang boleh dibuka buku paket siswanya, halaman 2, itu ada cerita fiksi Asal Mula Telaga Warna. Ibu akan membacakan terlebih dahulu cerita fiksi tersebut. Nanti pada halaman 4 kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada pada buku tersebut. Asal Mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak, dan doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh, di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai.
Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warni. Nah, dari cerita yang Ibu bacakan tentang asal mula dari Telaga Warna, itu kita dapat menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 4. Pertanyaan-pertanyaannya antara lain, yang pertama itu, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Nah, dari cerita asal mula Telaga Warna tadi, kita bisa menjawab pertanyaan yang ada pada buku halaman 4. Baik anak-anak, Ibu minta kalian menulis jawabannya pada buku kalian. Nanti Ibu akan minta satu-satu perwakilan untuk maju ke depan menjawab pertanyaan tersebut. Baik anak-anak, pada hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu terangkan, bisa kalian pahami semuanya. Ibu sudahi dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.